Halo semuanya teman-teman, wah dahsyat banget ya. Akhirnya bisa live lagi, ya sebagai janji saya untuk berusaha untuk live setiap hari. Ya, hari ini kita akan bahas tentang kenapa orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini akan seru banget, ya. Ada beberapa hal, ini paradoks ya, dan ini sangat-sangat penting untuk Anda ya, supaya banyak orang ngerti ya kenapa dia tambah lama tambah kaya, kenapa dia kok tambah miskin. Itu ada polanya ternyata ya. Polanya seperti apa? Semuanya saya akan bahas saat ini juga ya. Sebentar ya. Oke, ya. Kalau Anda ngerti pola ini, Anda bisa bebas. Sorry ya, sebentar. Nah, Anda akan terbebas ya dari apa namanya, sistem ini, rantai kemiskinan ini. Ya, saya bisa cerita ini karena saya juga dari orang susah kan, gitu. Jadi saya tahu polanya, saya ngerti ya bagaimana kejadiannya. Kenapa yang miskin tetap miskin, kenapa ada orang yang bisa nyebrang jadi orang kaya, gitu ya. Kenapa sampai hari ini masih ada yang nggak nyebrang nyebrang juga. Nah, itu ada polanya, gitu. Karena itu berpola ternyata, ya. Oke, jadi harapannya setelah Anda tahu polanya dan Anda praktekkan, boom, hasilnya luar biasa, gitu. Hasilnya luar biasa ya. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, seperti itu ya. Ada beberapa poin, nanti kalau saya ingat lagi ada poin-poin lain, saya coba bahas lagi. Atau misalnya teman-teman punya ide apa, punya punya pemikiran apa gitu ya, ini yang baru yang datang, coba renungin deh, kenapa ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jangan bilang, jangan salahin faktor luar ya. Contoh, yang kaya makin kaya karena bapaknya kaya, jangan begitu ya. Atau jangan juga ngomong karena presidennya, karena gubernurnya. Kita nggak lagi ngomongin politik, ini benar-benar alamiah terjadi. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, polanya itu seperti apa, itu yang akan kita bahas hari ini gitu. Seru habis deh pokoknya. Gimana teman-teman, how's your life? Ya, dalam corona ini ya. Hari ini tadi diumumin, waduh, udah mau 1.000 ya, udah mau 900 ya. Nah, kemungkinan mungkin besok apa namanya, apa, eh, kemungkinan besok udah udah apa namanya, udah 1.000 kali ya, nggak tahu juga sih. Oke, seru banget sih. Nah, menurut teman-teman sendiri kenapa tuh? Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin? Kalau menurut teman-teman kenapa? Bisa komen, kita diskusi bareng. By the way, yang udah hadir teman-teman dari kota mana, dan apakah suara saya udah jelas atau belum? Seperti biasa, komen di bawah ini, apa namanya, Anda dari kota mana, dan apakah suara saya sudah jelas atau belum? Silakan komen ya. Aduh, gatal matanya. Terus teman-teman juga yang mau apa namanya, mau nyumbang untuk corona covid, melawan corona, bisa di e-commerce juga bisa ya. E-commerce juga bisa, itu para e-commerce, saya termasuk salah satunya juga yang berkontribusi di sana. Bersyukur banget kemarin satu hari udah tembus 100 juta. Hari ini udah tembus 183 juta. Target kita 1 miliar. Ya, semoga bisa nyampe ya. Oke, teman-teman dari kota mana, dan apakah suara saya udah jelas atau belum? Silakan komen. Ya. Oke.
Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Ternyata ini sebuah sistem, sebuah pola. Tahu polanya akan lebih mudah untuk mengatasinya. Gitu. Gitu. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin? Jering. Ya. Malam coach, Wulan dari Jakarta hadir. Wih, mantap. Suaranya udah jelas belum, Mbak Wulan? Itu, yang lain juga boleh komen ya. Mantap. Jikalau Anda merasa live saya ini bermanfaat, Anda boleh loh invite teman-temannya untuk gabung juga di sini. Karena semua yang ada di grup ini nggak bisa di-share keluar soalnya. Bukan salah saya, mau salahin Facebook juga nggak boleh, nyalain Facebook ya udahlah, terima aja, emang kenyataan grup ini sudah sampai di titik ini bahwa udah lebih dari 20.000 orang, 23.000, dan nggak bisa nggak bisa diubah lagi settingannya. Ya udah deh, mau gimana dong gitu. Malam coach, Wulan dari Jakarta, suara udah jelas coach. Oke, mantap. By the way, saya harus sambil minum ya seperti biasa. Anda yang nonton live saya terus sudah tahu kan, saya harus minum karena tiap 15 menit itu disarankan minum. Nggak tahu udah kata dokter siapa, pokoknya ada deh. Bang 15 menit minum, ya udah ikutin aja. Gitu. Malang hadir, wih mantap. Yang lain dari mana nih? Apa lagi jatuh? Jelas suaranya, dari Manado coach. Weh, saya dari Manado, mantap. Kupang hadir, wih mantap. Sragen, mantap. Ya, yes, minum yang banyak biar sehat. Ya, coach ada yang suka nanya, ini kapan selesainya? Bro, yes, kapan selesainya nih live-nya? Pas kebelet selesai gitu aja ya kan, minum banyak nih. Pas kebelet ya, udah mohon maaf, saya selesai gitu aja. Ya, minum. Air putih. Hari ini saya cuma minum kopi sekali. Wah, mantap ya. Ini udah peningkatan nih. Jogja hadir, mantap. Medan, Singapura hadir. Jambi hadir, mantap. Semarang hadir dan suaranya jelas coach, dahsyat. Bahas Pani, kenapa orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin? Kalau Anda ada pemikiran apa gitu ya, bisa komen juga. Tapi jangan bahas faktor luar. Contohnya apa? Emang bapaknya kaya, wajar anaknya kaya. Ada kok bapak kaya, anaknya miskin, ya kan? Terus juga jangan bahas faktor politik. Dia kaya karena bapaknya kenalan nama Soeharto. Nggak kayak begitu, Bambang. Ya kita jangan ngambil yang faktor-faktor seperti itu, tapi faktor yang bisa kita ubah juga dalam diri kita. Ya. Apalagi? Yuk, udah kita mulai aja deh ya. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Karena mindset orang kaya sama orang miskin beda coach. Nah, apa mindset yang bedanya apa? Coba komen. Ya, oke. Saya mulai ya. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Yang pertama, ini dari sudut pandang paling simple. Yang paling simple. Beli mobil. Orang miskin ada nggak punya mobil? Banyak. Zaman sekarang banyak nggak? Banyak orang miskin beli mobil dulu, tapi rumah masih petakan. Makanya dia udah beli mobilnya nyicil,
beli nyewa lagi tiap bulan. Selain nyewa petakannya, nyewa lagi tempat nitip mobil 300.000. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Nah ya, dari mobil. Orang miskin beli mobilnya baru cicil. Orang kaya beli mobilnya second cash. Selama dia belum bisa beli mobil second cash, dia nggak beli mobil. Nah, orang kaya kayak gitu. Orang miskin, dia nggak mampu beli mobilnya cash, dia beli yang paling baru supaya bisa nyicil. Jadi udah belinya baru, nyicil. Inilah yang bikin orang miskin tambah lama tambah miskin, orang kaya tambah lama tambah kaya. Kenapa? Contoh. Orang miskin beli mobil misalnya Avanza 200 juta. Dia bayar cash nggak? Nggak. Ngutang. Dia DP dulu 15 juta. Bem. Habis itu dia nyicil tiap bulan. Padahal nih mobil 200 juta. Baru dia bawa. Joknya masih diplastikin semua. Pas dia bawa keluar dari dari dealer, apa yang terjadi teman-teman? Yes, mobilnya 200 juta, nilainya itu turun 30%. Boom, jadi cuma 140 juta, hilang 60 juta. Mobil sebagus apapun keluar dari dealer, dibawa Anda jual lagi di OLX di mana. Kalau mau laku cepat, mau nggak mau Anda harus jualnya 70%. Ya kan? Gila nggak? Akhirnya apa? Mobilnya turun nilainya 160 juta. Ya kan? Nilainya turun 160 juta. Tapi karena dia nyicil, dia bayar cash nggak 200 juta? Enggak, bayarnya nyicil. Ada bunga nggak? Ada. Akhirnya total bisa berapa? Bisa 250 juta. Harga mobilnya tambah lama tambah turun. Baru cash nih, baru keluar dari dealer udah turun tinggal 140 juta. Ya, habis itu setahun turun lagi 30 juta. 30 juta, 30 juta. Udah tinggal sisa 80 juta. Baru lunas, akhirnya lunas. Harga mobilnya 80 juta. Yang total dia bayarkan 250 juta. Jadi selisihnya berapa? 170 juta. Jadi uang yang menguap itu 170 juta. Makanya dia tambah miskin lagi. Nah, setelah udah lunas 80 juta, orang miskin gimana supaya dia tambah miskin? Dia mikir, gue punya nih modal 80 juta mobil Avanza. Bisa nih gue jual mobil Avanzanya, ganti apa? Fortuner. Iya kan, bisa nggak? Baru lagi. Bisa nggak Fortuner yang Venturer? Sekarang bayar DP 80 juta. Oh bisa. Ya, DP 80 juta cicilannya lumayan. Jadi sekitar 5 juta lah. Ya kan? Akhirnya apa? Mobilnya beneran dijual, tukar guling. Duitnya dijadi DP, cicilannya nambah jadi 5 juta, dia mobil baru lagi. Dan ngelakuin hal yang sama lagi. Itulah yang menyebabkan tambah lama akhirnya tambah miskin. Nah, orang kaya gimana? Orang kaya dia beli mobil second, boom. Ya, dia beli mobil second. Ketika dia jalan mobil second ini, mobil second ini jalan, dia rapiin, dia beli bahkan kadang-kadang mobilnya udah setengah rusak. Dia rapiin dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Dia pasang tuh di OLX. Dijual mobil. Dia benerin mobil dan lain sebagainya, misalnya habis 200 juta, dia bayar cash ya 200 juta. Terus kalau ada yang nawar 230 juta, apa yang dilakukan? Dia lepas. Udah, nggak apa-apa. Pakai motor dulu nggak apa-apa. Yang penting dia lepas 230 juta, dapat untung berapa? 30 juta. Habis itu dia apa? Cari mobil lagi yang murah. Kalau bisa 180 juta. Sampai akhirnya apa? Dia bisa beli 2 mobil. Satu mobil buat suami, satu mobil buat istri. Sama, mobil-mobil itu dijual juga. Digulung lagi. Makanya yang kaya makin kaya, ya, dari mobil, yang miskin mati karena cicilan karena mobil. Itu masalahnya. Kalau mental dari awal, mental miskin susah. Maaf aja nih. Harus diubah cara berpikirnya, harus diubah cara hidupnya. Gitu. Ya, nangkap ya. Itu dari segi soal mobil. Ya. Nangkap sampai di sini. Yang kedua. Orang kaya berusaha membeli segala sesuatu
dengan harga semurah-murahnya, dengan brand semurah-murahnya untuk mendapatkan income sebesar-besarnya. Ya, orang miskin berusaha membeli sesuatu dengan brand semahal-mahalnya, dengan harga semahal-mahalnya, dengan brand seterkenal-terkenalnya untuk mendapatkan kesenangan aja. Orang kaya buat dapat income, orang miskin untuk dapat kesenangan. Contoh, saya live seperti ini. Anda udah nonton, kalau ini berarti udah hari ketiga berturut-turut. Saya nggak jualan, simpel-simpel aja ngobrol-ngobrol kayak gini. Apa yang terjadi? Banyak banget yang akhirnya beli buku saya. Ada yang join jadi reseller saya, ya. Sekali nge-live kurang lebih bisa dapat sekitar 1 juta 2 juta dapat. Ya padahal dengan ngobrol-ngobrol begini doang. Ya. Nah, untuk ngobrol-ngobrol begini dengan dapat 1 juta 2 juta sehari ya jangan sebulan. Ngapain sebulan udah 1 juta 2 juta. Ya, ngobrol-ngobrol gini dengan 1 juta 2 juta. Saya juga ngurus usaha saya pakai handphone ini. Sekarang work from home gak bisa ketemu karyawan, saya WA-nya pakai handphone ini. Anda tahu handphone ini handphone apa? Yes, saya cuma beli handphone Xiaomi, ya, harganya cuma 3 juta. Sedangkan banyak orang beli Oppo, beli Vivo, kan? Bukan Vivo, bang beli handphone bang, apa handphonenya? Vivo. Saya bingung apaan Vivo? Oh Vivo. Ngomong F-nya nggak bener, ngomong V-nya nggak bener. Ya, banyak orang beli Oppo, beli Vivo, beli Samsung, beli iPhone, ya. Padahal uang yang dia keluarkan beli iPhone 11 juta, dengan iPhone-nya dia nggak dapat duit 11 juta. Saya dengan handphone segini saya bisa dapat duit puluhan ratusan juta. Handphone 3 juta doang. Itu karena saya beli sesuatu saya berusaha untuk dengan modal semurah-murahnya, ya, dengan modal semurah-murahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, supaya dapat return on investment-nya tinggi. Kalau orang lain nggak, beli sesuatu itu supaya semahal-mahalnya, sebrandednya, terus dengan harga supaya apa? Mendapat kesenangan. Loh Pak, banyak orang kaya beli mobil mewah. Banyak orang kaya jalan-jalan ke luar negeri. Banyak orang kaya sekolahin anak mahal. Banyak orang kaya ngapain lagi? Beli motor Harley. Ya, cuman orang kaya baru OKB doang yang beli itu semua untuk kesenangan. Tapi orang ya beli jam Rolex, beli beli mobil mewah, ya, atau keluar negeri. Mereka yang orang kaya tambah kaya, mindset itu untuk cari network baru, bukan untuk seneng doang. Kenapa? Dengan misalnya saya sekolahin anak di sekolah yang mahal, akhirnya anak saya punya teman-teman anak-anak dari orang yang elit juga. Akhirnya dia bisa networking bareng sama teman-temannya. Akhirnya ada rapat orang tua, saya juga bisa datang, orang-orang yang elit juga bisa datang, akhirnya saya bisa kenalan, bisa networking. Siapa tahu ada bisa kerja sama bisnis, dia butuh bantuan apa, dia butuh saya training di mana, di perusahaan dia, saya dapat income dari situ. Atau ada yang mau invest di usaha saya, misalnya begitu, saya dapat income di situ. Kenapa orang Anda lihat orang kaya hambur-hamburin duit ke luar negeri, asli-aslinya buat networking juga. Ya kan, bukan hanya senang-senang ikut tur, buang-buang duit, enggak. Ya. Orang kaya kenapa jarang mau backpacker? Karena begitu. Supaya bisa networking, satu bus bareng sama orang lain. Akhirnya networking, bisnis apa Ci? Bisnis apa kok? Bisnis apa Pak? Oh bisnis itu, saya bisa nggak jadi distributornya, jadi agentnya? Saya bisa nggak resellerin, jualin? Kalau saya yang masih muda, bisa nggak saya jualin di online tuh? Gitu. Online-nya udah ada belum? Ya udah saya jualin, boleh nggak? Udah. Itu maksudnya. Jadi aslinya semua hal yang kelihatannya mahal dibeli itu untuk networking. Tapi orang miskin mikirnya, saya beli, pokoknya saya mau ke luar negeri supaya apa? Foto-foto, supaya malu tetangga saya semua. Itu orang gila tuh yang mikir kayak gitu. Ya, beli Lambo agar bisa join di klub Lambo dan networking, dan yes, it's true.
It's true. Ya. Tos coach saya juga pakai Xiaomi udah 3 tahun, kayaknya belum ganti, masih awet ya. Gitu. Nice. Gitu. Ya. Jadi orang-orang kaya beli barang mewah tujuannya untuk dapat komunitasnya, nggak ada yang lain. Nah, orang miskin berusaha untuk beli barang mewah untuk dapat gayanya. Makanya dia tambah miskin karena dia cuma mau gaya-gaya doang. Gaya-gayanya ditunjukin sama siapa? Sama orang yang lebih kaya? Enggak. Ini ya. Orang kaya dia beli barang mewah supaya dia bisa networking sama orang yang lebih kaya. Orang miskin beli barang mewah, maksa beli barang mewah supaya dia bisa pamer ke orang yang lebih miskin. Ya kan bodoh kan? Ngapain? Bener gak? Bener gak? Iya. Itu masalahnya. Nganggap ya sampai di sini. Yang ketiga, ya. Orang kaya menghindari berhutang. Menghindari berhutang. Kalaupun harus berhutang, itu hutangnya produktif untuk modal bisnis, untuk modal modal konstruksi dan lain sebagainya. Orang miskin terbiasa ngutang ya untuk hal-hal yang konsumtif. Bahkan ngegojek aja pakai pay later, ya. Makan soto aja pay later, ngutang kebiasaan. Buat makan seminggu aja pakai kredivo, pinjam online. Kalau saya lebih baik saya puasa nih, nggak makan, saya puasa minum air aja daripada saya pakai kredivoan. Ya, mending saya didik anak-anak saya, ya jangan minta apapun, kita makan nasi sama telur daripada saya ngutang kredivo cuma buat beli sayur. Ya, itu mindset tuh. Ya, ini penting banget. Jadi jangan punya kebiasaan berhutang. Dikit-dikit ngutang. Nanti Anda kalau udah misalnya di level yang lebih baik, pasti banyak banget orang yang pura-pura kenal Anda terus ujungnya minjem utang. Mengutang. Ya, ke saya hampir tiap hari tuh ada, "Coach, bagi duit dong. Coach, tolong coach, ini buat alah. Udah ketahuan banget tuh pasti miskin tuh orang kayak gitu. Ya. Nah, orang kaya kalaupun harus berhutang, dia hutangnya untuk bisnis. Nah, makanya nih, misalnya begini. Dia punya duit nih 1M, orang kaya nih punya duit 1M. Dia mau beli rumah 1M. Dia nggak langsung abisin duitnya yang 1M ini dari usaha, dia beli rumah. Enggak. Orang kaya jarang gini. 1M ini dia putar dulu. Jadi produk, jadi barang dan lain sebagainya. Ya, setelah menggelinding jadi 10M atau menggelinding jadi 5M lah, baru 1M-nya ini diambil untuk beli rumah. Cash langsung. Ya kan? Nah, 4M-nya diputerin. Ya, tetap putar. Jadi bisnisnya tetap jalan, beli rumahnya juga dapat. Nah, kalau orang miskin dapat 1M-nya diambil langsung dibeliin rumah. Habis itu yuk kita miskin lagi, ulang lagi dari nol. Begitu orang miskin. Makanya nggak kaya-kaya. Udah beli barang, mulai lagi dari nol. Beli barang, mulai dari nol. Ya begitu mulu. Kayak ini, mbak-mbak di pom bensin. Mulai dari nol ya, gitu mulu. Nah, orang miskin nggak gitu. Orang miskin kayak gitu. Nah, orang kaya nggak. Nah, lihat kejadiannya. Orang miskin orang kaya punya 1M, dia putar dulu jadi 5M. Setelah dapat 5M, 1M-nya diambil beli rumah cash. Bem. Orang miskin dia punya 1M-nya diambil lagi beli rumah. Terus dia ngotot lagi nggak mau beli rumah 1M, dia beli rumahnya yang 5M. 1M-nya jadi DP, kan bisa DP 20%. Bem. Abis itu dia nyicil. Ya, usahanya ini tetap disuruh untuk bayar cicilannya. Itulah orang miskin. Tiba-tiba usahanya berhenti, bangkrut, akhirnya apa? Rumahnya kesita. Iya Pak, yes, tapi kalau nggak kayak gitu kapan punya rumahnya, kapan punya mobilnya? Emangnya wajib ya punya rumah sama mobil? Hah? Nggak bisa nyewa apa? Emang udah nggak ada kos-kosan di Indonesia ini? Iya kan? Emang udah nggak ada Gojek? Kan ada. Iya kan? Iya, tapi masa selamanya kayak gini? Siapa yang bilang selamanya?
ya kan, ya pengen juga tetangga udah pada punya mobil Pak Yes, ya Anda pengen boleh tapi duitnya diputar dulu gitu, jangan duit habis begitu mulu, ya kan, itu yang bikin Anda jadi tetap miskin. Nangkap ya, ini kayak lagi ngomelin siapa aja gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kaya orang kaya selalu membeli potensi pendapatan. Orang kaya kalau punya uang selalu berusaha untuk membeli potensi pendapatan walaupun belum tentu untung. Nah, orang miskin selalu membeli potensi kesenangan untuk dihabisin. Contoh, orang kaya punya 100.000, dia akan mikir 100.000 dibeliin apa supaya minimal bisa jadi 150 atau jadi 200.000. Itu orang kaya tuh. Nah, orang miskin punya 100.000 juga, dia mikir, aduh makan enak mana nih, KFC apa McD. Yang kira habis, makan seenak-enaknya makan jadi apa sih? Pinter. Jadi tak pip gitu kan. Jadi tak pip. Ya kan? Gak boleh ngomong jorok kan. Nah gitu. Tapi orang kaya punya 100.000, dia mikir nih 100.000 harus diputar di mana. Ya kan? Itu bedanya. Nah, orang miskin nggak mikir, ya udahlah ini ada 100.000 udah gue habisin dulu, besok ya gue cari lagi, gitu, ya kan? Sampai di sini kira-kira bermanfaat? Kalau bermanfaat komen dong, bermanfaat, ya. Ingat mindsetnya. Setiap Anda mengambil keputusan pembelian atau apapun itu, coba pikir lagi mindset ini. Anda lagi ngikutin pola orang kaya yang tambah kaya, apa orang miskin tambah miskin, ya kan? Silakan komen dulu, ya di bawah ini. Bermanfaat nggak gitu, biar semangat saya. Wih mantap, bermanfaat asik ya gitu. Jadi orang kaya itu selalu mencari potensi, ya, karena di dunia ini nggak ada kepastian. Saya nggak bisa bilang misalnya Anda nanam cabai otomatis Anda akan dapat cabai 1000 cabai, nggak. Yang kita beli itu semua potensi, karena kan ada ada badai juga kadang-kadang, ada musim paceklik, tapi orang itu selalu membelinya potensi. Nah, orang miskin nggak membeli sesuatu yang senang aja dan nggak jadi apa-apa lagi. Orang kaya selalu bagaimana menggulung uang, orang miskin menghabiskan uang, menghilangkan uang. Nah, jadi gulungan ini yang penting sebenarnya. Yang kita beli itu potensi, nggak ada yang pasti kan di dunia ini. Tapi selama yang Anda beli potensi, yang Anda beli adalah potensi, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Wah, dahsyat ya, banyak yang komen yang bermanfaat, thank you. Channel YouTube-nya apa Pak? YSKL Jebua, cari aja. Ya, yang dibeli potensi. Contoh nih ya. Orang kaya, dia stok barang misalnya. Ya dia stok barang. Dia kalau jadi dropship, dia cuma dapat untung misalnya 70.000. Tapi kalau dia stok barang, dia bisa untung 100.000. Nah, ketika dia income-nya sudah mencapai titik tertentu, dia berani untuk stok barang. Nah, stok barang itu kan bikin kita keluar uang, ya kan? Uangnya kebuang, tapi kita dapat barang yang berpotensi kalau kita jualan sungguh-sungguh mendatangkan uang lebih banyak. Nah, ada kemungkinan nggak barangnya bisa nggak kejual? Ada. Tapi tetap dia lakukan untuk membeli potensi. Ya kan? Jadi dia berani mengambil potensi. Ya. Coach, saya live kemarin nggak lihat, bisa lihat ulang? Bisa. Coach, memanfaatkan momen pandemi COVID-19 kali ini kita jualan masker, apakah masih relevan? Bisa nonton live saya sebelumnya. Ada tuh bahas 4 bidang bisnis yang meroket banget di kala corona ini. Tapi saran saya masih relevan nggak? Relevan, tapi jangan naikin harga gila-gilaan ya. Jadi harganya normal aja. Waduh coach, kalau normal nggak ada untungnya, ya udah berarti nggak usah. Gitu. Kecuali Anda dapat dari pabrik, harganya memang murah dari pabrik dan dia biasanya harga ecerannya berapa, Anda dapat selisihnya, jualin. Oke, nangkap ya.
Tadi saya balik lagi, orang kaya itu menggulung keuntungan, menggulung duitnya jadi besar. Orang miskin itu enggak, dia habisin. Nah, orang miskin berharap dapat keuntungan yang pasti. Orang kaya membeli potensi. Kenapa? Karena kepastian itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan kalaupun Anda, oh coach, ada yang pasti, yaitu nabung 100.000, 100.000, 100.000. Anda nabung seperti itu terus sampai 10 tahun. Bisa jadi Anda misalnya dapatnya 10 juta. 10 juta tahun ini bisa dibeliin motor, 10 juta 10 tahun lagi. Mungkin cuma bisa dibeliin beca. Kan gitu. Nah, saya cerita paling simpel adalah begini. Saya datang ke BBW, Big Bad Wolf, pameran buku terbesar ya. Waktu itu yang di Tangerang, di ISBSD. Dia ada di Tangerang, ada di Surabaya, di Malaysia juga ada. Ini emang grup besar. Nah, saya jalan-jalan ke sana, saya mau beli sebenarnya buku buat anak saya, karena buku-buku anaknya bagus-bagus banget, interaktif, bisa pakai aplikasi, bisa kita pakai QR code, nanti keluar virtual reality, keluar gitu gambar kartunya di handphone kita. Jadi baca buku fisik tapi keluar gambarnya di kartun di handphone, kan keren banget tuh. Itu paling best sellernya dari Big Bad Wolf. Jadi saya datang ke sana mau beli untuk anak saya, tapi pas saya lihat buku, boom, dapat sebuah buku ya, yaitu bukunya Brad Sugar. Brad Sugar ini guru dari segala guru coach bisnis di Indonesia, pembicara bisnis di Indonesia, ini gurunya dia. Ya kan? Semua ilmu-ilmu tentang bisnis, penjualan, sistemasi, itu semuanya, sistemasi penjual, sistemasi bisnis, bikin SOP, bisnis yang autopilot, ini semuanya ilmunya pasti dari Brad Sugar ya, dari Action Coach. Itu udah pasti, itu udah rahasianya para trainer, rahasianya para motivator, para pembicara, penulis buku, itu rahasianya itu. Nah, dan bukunya itu selalu mahal-mahal karena coaching dengan Action Coach tuh bayarnya ratusan juta. Kalau Anda coaching sama Brad Sugar-nya sendiri tuh berapa juta US dollar, berapa puluh miliar kalau Anda mau, ya kan. Nah, dia bikin bukunya udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Saya udah punya semua buku-bukunya full ya, dari business coaching, instant cash flow, instant sales, instant advertising, semuanya saya punya. Nah, satu bukunya dulu saya beli di Gramedia itu harganya 250.000. Nah, saya ke Big Bad Wolf, boom, saya lihat, buset, saya bisa jual buku itu. Saya dapat harga bukunya murah banget, lebih murah dari 250.000. Bahkan saya bisa jual kepada Anda dengan harga 66.000 dan saya masih untung. Dahsyat banget kan? Dan apa yang saya lakukan? Saya borong semuanya, bukunya ratusan buku dengan berbagai judul saya borong. Ya, buku dari Brad Sugar saat itu. Karena saya bilang gila murah banget, cuma saya bisa jual ke Anda 66.000, berarti saya modalnya lebih murah dari itu kan. Saya ambil semuanya, saya beli ratusan buku. Saya habis 7 juta malam itu, jam 5 pagi ya. Lalu saya pulang dengan happy. Gitu. Setelah itu besoknya langsung saya jualin lagi habis-habisan. Ya, setelah saya jualin habis-habisan, saya dapat untung berapa juta ya waktu itu. 7 juta tambah berapa gitu ya, lupa. 2 juta apa 3 juta saya lupa. Ya, dalam waktu cuma seminggu atau 2 minggu. Lumayan nggak? Dapat 2 juta, 3 juta seminggu atau 2 minggu. Lumayan. Nah, saya ambil potensi itu. Saya keluar duit 7 juta waktu itu. Karena saya tahu 7 juta ini bisa berubah jadi 10 juta. Ya udah saya ambil. Padahal ada nggak ada itu saya tetap dapat duit nggak dari tempat lain. Tetap dapat duit. Itu bukan pekerjaan utama saya. Orang Big Bad Wolf cuma setahun sekali atau setahun 2 kali. Saya juga nggak tahu. Tapi saya lihat ada peluang, ada potensi. Saya ambil. Anggap ya. Nah, harus seperti itu. Ya, saya banyak belajar dari orang-orang yang luar biasa. Saya belajar salah satunya dari Dr. Sonia. Anda tahu nggak Dr. Sonia? Dokter yang cukup terkenal lah ya, di media sering banget muncul. Dr. Sonia itu bisnisnya banyak. Bahkan dalam tanda kutip agak palu gada juga. Apa aja dijualin. Ya.
Dan saya selalu berpikir, wah sehebat dokter Sonia aja, kalau dokter Sonia aja dia mau loh, lihat potensi dia jualin, lihat potensi dia jualin, dia ambil. Dia kalau ke Amerika, dia tahu ada produk-produk vitamin-vitamin yang adanya di Amerika nggak ada di Indo, dia tawarin ke kita, mau beli nggak, mau beli nggak, ini di Indo nggak ada nih, harganya sekian sekian sekian, ini vitaminnya bagus, ya udah kita beli. Ya, bahkan dia juga sempat, dia dokter jadi IO-nya Agung Podomoro Group. Dia IO-nya Agung Podomoro Group, saya pembicaranya. Ya kan, padahal dokter. Dia dari jadi dokter aja udah untung banyak. Tapi dia lihat potensi. Nah, orang kaya seperti itu. Ya, sempat lagi pernah dia jualan helikopter. Helikopter dijual, buset. Saya kira helikopter remote control ya kan. Ini helikopter bener, dokter. Dia lihat potensi dia ambil, lihat potensi dia ambil, lihat potensi dia ambil. Nah, orang miskin malu. Ah, enggak ah. Saya fokus, jual satu aja satu aja udah satu mulu. Sampai ya duitnya cuma 1 digit aja, 1 juta aja. Gitu. Nah, orang kaya enggak, dia lihat ada yang potensi dia masuk, ada potensi dia masuk. Ya, karena kita nggak pernah tahu dari mana yang bisa menguntungkan. Tahun 2012 2013 saya ke Singapura belajar langsung dari Richard Branson. Anda tahu nggak Richard Branson? Dia yang punya Virgin Air, Virgin Island, Pulau Virgin. Dia punya total 400 perusahaan. Ya, dari kereta api, pesawat udah pasti, fitness, tempat fitness, sampai Virgin Galactic. Virgin Galactic itu apa? Tur wisata keluar angkasa. Gila nggak? Ya, punya 400. Dan pertanyaan simpel ditanya orang sama dia, kenapa kamu bikin usaha sampai 400? Dia tanya balik, dia ngomong begini, Anda ini makhluk ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Oke, bagus. Nah, Anda bisa mati nggak? Bisa. Apalagi perusahaan, ya kan? Perusahaan bisa mati. Ya kan. Makanya saya bikin 400. Kalau mati satu masih ada 399. Ya kan. Kenapa? Dengan membuka peluang segitu banyak, akhirnya apa? Dia dapat potensi-potensi yang lain. Kadang yang satu turun, satu naik, satu naik, satu turun, ya kan. Walaupun memang ini nggak bisa diterapin di banyak orang ya. Semua orang punya kapasitas masing-masing. Mungkin Richard Branson 400, Anda mungkin bisa 2 atau 3. Atau ada juga yang memang benar-benar memang cuma satu doang bisanya. Ya it's okay, tapi selalu ambil potensi. Ya. Jangan berhenti untuk nggak ambil potensi. Ya, anggap ya. Karena kita nggak pernah tahu dari semua potensi yang kita ambil kita dapatnya yang mana. Gitu. Minum ya. Tangkap sampai di sini. Seru banget ya. Karena kita nggak pernah tahu dari semua. Dahsyat. Kita dapatnya yang mana. Oke. Nah, lanjut lagi nih ya. Ini tambah malam tambah seru nih, tambah banyak yang nonton nih kayaknya. Oke, lanjut. Potensi ini yang nggak banyak, tapi coach ada yang pasti nggak? Nah, orang miskin tuh selalu nyari yang pasti. Ya, dan saya mau bilang segala sesuatu yang pasti, kalau sesuatu itu terlalu pasti, kemungkinan besar itu adalah jebakan Batman atau hoax atau penipuan. Contoh, banyak hal yang pasti itu penipuan. Contoh, MMM dulu. Anda masukin 100 juta, bulan depan dapat transferan 130 juta. Pasti nggak? Pasti. Penipuan nggak? Penipuan. Namanya potensi belum tentu. Anda berani nggak ngomong sama petani, hari ini kamu nanam jagung, saya modalin jagungnya, saya mau tanya sama kamu ini 4 bulan lagi pasti nggak panen dengan harga yang bagus, dengan hasil yang bagus? Kalau dia jawab pasti, dia lagi bohong. Benar nggak? Ya. Kalau Anda pergi ke peternak ayam, saya lagi mau mau punya ayam nih, mau investasi ke kamu, ya.
Saya kasih kamu duit 100 juta, kira-kira ternak ayam 40 hari, 40 harinya nanti pasti nggak jadi 200 juta. Kalau jawab pasti, berarti dia lagi bohong. Nah, makanya orang miskin lah yang sering kena ketipu investasi bodong, bukan orang kaya. Kalaupun banyak duit ya, dia bukan dia kaya, dia punya duit tapi mentalnya miskin. Karena dia mencari kepastian. Sedangkan orang kaya tahu yang dia beli potensi, bisa besar, bisa kecil, bisa tambah gede, bisa tambah kecil. Ya kan? Nah, orang miskin nggak ditahan duitnya, kalau perlu dihabisin, tapi yang dia mau beli yang pasti. Ya yang pasti bohong banyaknya. Bener gak? Ya kan? Suka sedih saya. Yang banyak kena investasi bodong kan yang kayak gitu. Orang dari daerah jual sawahnya demi apa? Bisa masuk investasi bodong kan kayak gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ada yang nanya sama saya, "Oke, coach. Saya mau tanya. Kalau dari coach ada potensi nggak yang bisa saya dapetin nih?" Wah, gitu ya. Banyak orang yang langsung terus terang aja. Kalau saya saat ini saya nggak lagi nawarin penawaran investasi atau apapun, nggak ada. Tapi kalau misalnya Anda mau, hal yang paling simpel adalah Anda bisa gabung jadi VIP team bareng-bareng saya. Itu adalah partner-partner usaha saya di bidang menjadi penjualan, menjadi reseller dari buku-buku yang saya terbitkan, gitu ya. Itu di sana Anda akan dapat 3 jurus ya, langsung dapat 3 video pembelajaran. Ini jurusnya pakai 3 jurus ini aja. Untuk cara jualannya pakai 3 jurus aja. Udah cuma pakai 3 jurus aja, nggak banyak-banyak. 3 jurus aja. Ini kita menjualkan buku-buku setiap bulannya, rilis buku baru. Setiap buku yang terjual Anda dapat komisi 75.000. Enak banget kan? Anda dapat komisi 75.000. Lalu strategi jualannya dari saya pakai 3 jurus aja, nggak lebih. Dan jurus ini nggak perlu keluar modal iklan, semuanya organik. Pakai 3 jurus aja, setiap penjualan Anda dapat 75.000. Dan tiap hari saya kasih update copywriting sama Anda ya, strategi materi promosinya. Anda tinggal kopas aja, ganti nomor WA Anda. Ya, terbukti udah banyak banget yang closing dengan cara itu. Ya, tiap hari. Jadi Anda tinggal kopas aja. Nah, terus untuk penjualannya, banyakin datangi calon pelanggan dan lain sebagainya, gimana? Pakai 3 jurus aja. 3 jurusnya udah saya sediain, Anda tinggal praktekin aja. Ya kan? 1 kali penjualan dapat 75.000. Terus juga nah, untuk kita ada grup diskusinya di WhatsApp. Ini udah ratusan orang yang ikut ya. Nah, untuk pendaftarannya itu cuma 97.000. Kenapa mesti bayar? 4 bulan yang lalu saya bikin gratis. Ya, yang daftar 1.000 orang. Nggak ada yang praktek. Yang prakteknya nggak nyampe 1%. Yang praktek cuma 10 orang. Ngeselin nggak? Ngeselin. Karena nggak ada komitmen orang-orangnya. Orang Indonesia belum siap dikasih gratisan. Gitu. Nah, makanya memang harus mau nggak mau. Bukannya saya mau duit Anda. Ngapain 97.000? Ya kan? Pampers anak saya aja lebih mahal dari itu ya. Tapi memang harus ada biaya komitmen, makanya 97.000. Saya nggak jual 297.000, 900.000 gitu. 3 jurusnya apa coach kalau boleh tahu? Yang boleh tahu cuma VIP team aja dong. Iya kan, itu jurus pamungkas soalnya. Jadi cuma praktekin 3 jurus penjualan. Materi promosi saya bagiin tiap hari, Anda tinggal copy paste doang ya. Ada penjualan Anda dapat 75.000. Udah segampang itu. Terus bukunya harus stok nggak? Enggak. Semuanya dropship dari tempat saya. Saya yang kirimin. Anda tinggal tahu beresnya aja. Gitu. Enak kan? Jadi bayangin dengan potensi 97.000, ya kan? Kalau kejual 10 aja 700, bisa jadi 750.000. Ya kan? Kalau kejual 1.000 misalnya ya, dalam waktu setahun 2 tahun Anda bisa jual 1.000, itu berarti 1.000 udah jadi 75 juta dengan potensi 97.000. Dahsyat kan? Minum ya. Nah, bicara soal potensi, tapi kan berarti tetap harus ada duit yang keluar coach. Iya, 97.000. Jadi apes-apesnya
Apes-apesnya Anda rugi ya 97.000 itu. Ya kan? Dan akhirnya Anda tahu 3 jurus saya. Udah pakai 3 jurus itu aja. Saya nggak suruh Anda pakai yang lain. Anda nggak usah pakai FB Ads, nggak usah pakai email marketing, nggak usah. Yang hal-hal yang berbayar nggak usah. Anda pakai 3 jurus saja. Selebihnya copywritingnya ya saya kasih tiap hari, Anda tinggal kopas. Fotonya apa tinggal kopas. Tiap hari saya kasih sama Anda, diupdate terus tiap hari. Nah, selebihnya kalau Anda ada penjualan, Anda dapat 75.000 gitu. Nah, disitulah kalau orang kaya, mindset orang kaya, dia akan ambil potensi. Ini kan 97.000, nothing tulus nih, ini sebuah potensi nih ya. Kalau kejual 2 aja udah balik modal, lebih malah 2 150.000, modalnya cuma 97.000. Kalau ibaratnya dalam 3 bulan ke depan bisa jual 10 aja, dari 97 jadi 750.000, ya apa salahnya ya, tinggal kopas-kopas aja ya gitu. Kejual 3 bulan, ternyata 3-4 bulan kejual 100, wah udah dapat 7,5 juta, padahal modalnya tadi 97.000. Wah, setahun 2 tahun bisa jual 1.000 buku total. Dihitung-hitung berarti untung bersihnya, komisi bersihnya 75 juta. Wah, berarti bisa nggak usah dahsyat banget ya. Modal 97.000, keluar 70, dapat duit 75 juta. That's potensi. Tapi bisa rugi nggak? Bisa. Ya, Anda paling ruginya apa sih? Ya 97.000 Anda hilang. Ya kan? Dan Anda masuk di grup saya, bisa WhatsApp-WhatsAppan sama saya secara pribadi atau di grup. Anda bisa diskusi sama teman-teman yang lain di WhatsApp grup. Anda bisa tahu strategi-strategi jurus jualan saya. Bisa jadi. Kita nggak usah keluar ongkir lagi kan, coach. Yang keluar ongkir adalah pembeli. Yang beli akan keluar ongkos kirimnya, bukan Anda. Kalau Anda nggak beli bukunya, misalnya hanya jadi penjual aja, Anda nggak perlu keluar ongkos kirim. Yang tanggung ongkos kirim kan pembeli, Anda kan sebagai penjualnya. Buku apa yang dijual, coach? Bulan ini kita lagi jual buku 100 juta pertama dari Shopee ya. Ini buku dahsyat banget karena diajarin dari bagaimana daftar Shopee, buka tokonya di Shopee itu seperti apa yang menarik, bagaimana strategi pecah telur, bagaimana strategi jadi star seller di Shopee, bagaimana memainkan advertising iklan di Shopee ya. Itu dahsyat banget. Orang aja sampai bikin workshop loh, bagaimana memainkan ads di Shopee. Itu aja workshopnya bisa 5 jutaan. Nah, ini buku dirangkum semuanya udah ada ilmunya dari nol sampai ibaratnya bahas advertising, bahas star seller, dan bagaimana dapat 100 jutanya ya dari Shopee, 100 juta pertama dari Shopee. Itu udah ada di satu buku ini. Makanya wajar ini sekarang udah kejual ratusan buku. Ya. Harga bukunya cuma 297.000. Ya, dibandingkan ikut workshopnya harganya 3 juta. Ya, ini yang menulis juga murid saya juga, sekarang jadi sahabat saya ya, Pak Josian. Dia dari ojek online, sekarang malah udah jadi juragan dia di Shopee ya, Shopee, di Lazada dia jadi juragan di marketplace. Nah, ini dibukukan, dia bikin workshop, bikin mentoring, bikin workshop, harganya mahal-mahal ya gitu ya. Tapi ini dia mau berbagi sama teman-teman, harganya cuma 297.000 gitu. Nah, itu bisa kita jualkan. Kalau laku 297.000, Anda dapat komisi 75.000 gitu. Jadi kalau kita sudah masuk di grup VIP, seumpama kita beli buku dari coach, kita dapat potongan harga 75.000. Yes. Itu dia. Jadi misalnya Anda tertarik buku Shopee, Anda beli harusnya 297, karena Anda VIP, Anda tetap bayar 297. Pas nanti pembagian komisi, Anda dibalikin lagi 75.000 cashback. Bulan depan. Nah, bulan depan nanti kita bukunya juga menarik lagi. Selain Shopee, bulan depan tiap bulan rilis buku. Bulan depan kita 100.000 followers pertama di Instagram tanpa modal. Boom gak tuh? Orang kan mikir gimana ya bisa punya akun Instagram 100.000 followers. Kenapa sih enaknya 100.000 followers? Kalau Anda udah sampai di level 100.000 followers, banyak orang yang minta endorse sama Anda. Iya dong.
Ya jual murah-murah aja deh. Sekali endorse 100.000 aja. Nggak usah 1 juta, 2 juta. Biasanya kalau udah 100.000 bisa minta mahal ya. Tapi nggak, Anda 100.000 aja. Nah, sehari ada 3 orang aja yang endorse Anda. Anda dapat 300.000. Kali 30 hari. Anda bilang, aduh udah 3 nih. Saya nggak mau banyak postingan endorse. Saya cuma mau 3 doang. Ya udah nggak apa-apa Pak. Kalau mau besok. Ya udah begitu terus. Full lagi. Kalau mau besok. Ya 300 kali 30.000 berapa? 9 juta. Cuma ngepost doang. Tapi kan dari Instagram 0 ke 100.000 gampang nggak? Tidak gampang dong. Nah, ini ada polanya. Orang ini nggak pernah nunjukin mukanya, nggak pernah ngasih tahu dia siapa sebenarnya, tapi dia bisa bikin Instagram dia sampai 100.000. Nah, gimana caranya? Nah, ada di buku berikutnya. Lebih menarik kan? Tiap buku kita tiap rilis itu menarik banget. Buku bulan berikutnya, ini bulan apa sih? Maret Shopee, April Instagram, Mei, nanti bulan Mei lunas hutang ratusan juta. Bagaimana strategi bisa lunas hutang ratusan juta? Ya, di bulan Mei banyak banget orang nanti yang gagal bayar hutang. Utang kartu kredit, utang leasing, utang KTA, banyak yang gagal bayar. THR nggak keluar soalnya. Jamin saya udah bahas kan di beberapa live yang lalu. Nah, di momen-momen itu buku dari Evolution Publishing rilis, boom, lunas hutang ratusan juta. Caranya gimana? Orang nyari nggak buku itu? Nyari. Dia mikir lah daripada bayar ratusan juta. Gimana ya cara bayar ratusan juta? Saya nggak ada pemikiran nih. Tapi 300.000 ada sih. Ya udah beli bukunya aja dulu deh. Nah, itu unsur psikologisnya juga ada. Karena orang yang kena hutang itu masalah psikologis juga. Dan juga unsur strateginya juga ada. Wah, lengkap banget. Nah, tiap bulan kita rilis buku. Nah, Anda bisa ikut jualin. Caranya gimana Pak cara jualinnya? Pakai strategi penjualan 3 strategi doang. 3 strategi ini aja yang dijalanin. Lalu materi promosi ya tiap hari copy paste dari punya saya. Udah itu aja. Tiap hari diupdate. Anda copy paste, udah begitu aja. Ada penjualan, Anda closing. Anda dapat komisi 75.000. Udah sesimpel itu. Asik ya tuh. Kayak begitu. Nah, tadi modalnya berapa? 97.000. Anda kejual 2, dapat 150.000, udah balik modal lebih. Promosi 1 bulan dapat 10. Dari 97.000 uang Anda jadi 750.000. Orang kaya beli potensi. Orang miskin nyari yang pasti. Ada nggak Pak? Saya kasih 97.000, Bapak bisa kasihin saya 200.000. Kalau saya ada yang nanya kayak gitu, saya bilang gini, jangan mintanya sama saya, minta sama Pak Tarno. Bim salah bim jadi apa? Prok. Kayak gitu. Karena itulah mindset orang miskin. Dia nyari yang kepastian. Kalau saya bilang pasti Pak, 97.000 Bapak, Bapak dapat 200.000 1 bulan kemudian. Transfer dulu Pak sekarang 97.000. Bulan depan saya kasih 200.000. Nah, itu saya udah nipu namanya. Kalau ada orang yang ngomong pasti, berarti penipuan. Nah, saya nggak bilang pasti enggak, ini potensi. Tapi yang saya bisa kasih, saya cuma kasih 3 jurus sama Anda praktekin itu aja, nggak usah yang lain. Pak, bikin website nggak usah, bikin landing page nggak usah, bikin email nggak usah. Praktekin 3 jurus aja, ya kan? Lalu copywriting tiap hari, closing closing saya kasih komisi aman. Kalau ada pertanyaan silakan nanya. Gitu. Sesimpel itu, asik kan? Seperti itu. Coach, tolong keluar produk yang minim menjadi sampah. Apa tuh maksudnya? Minim menjadi sampah ya. Banyak kalau saya punya e-course 100 juta 100 senjata penjualan. Itu nggak akan jadi sampah kan? Karena kan itu bentuknya e-course digital. Produk digital. Buku-buku juga nggak jadi sampah karena ini kan ilmu dan bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan income. Nah, itu juga dahsyat ya. Ada lagi pertanyaan buat teman-teman? Jadi orang kaya itu beli potensi, orang miskin mencari kepastian atau sesuatu yang bisa dibuang aja. Minum ya.
Kayak kemarin, kayaknya baru Senin, ada orang namanya Pak Felix, dia dari Surabaya. Dari Surabaya dia bayar daftar ya VIP Team 97.000. Hari ini udah closingan keduanya dia. Berarti dia udah dapat komisi sekitar 150.000. Udah balik modal lebih, ya udah. Simpel itu. Wah, ini Pak Pak Nathaniel udah closing berapa ya? Ini juga VIP Team juga nih. Pak Nathaniel udah closing berapa, bro? Ini dari Semarang nih Pak Nathaniel. Berapa ya tadi ya? 2, 3 atau berapa tadi? Lupa saya. Udah closing juga. Ya sesimpel ya, bukan ini simpel nggak? Saya nggak ngomong, wah ini sangat mudah, nggak. Ya ini potensi 97.000, Anda dapat 3 jurus strategi dari saya. Anda praktekin itu aja, nggak usah yang aneh-aneh, pakai 3 itu aja. Udah nggak usah yang lain-lain. Pakai 3 jurus itu, ya. Copywriting dari saya kasih tiap hari. Anda tinggal kopas aja, ganti nomor WhatsApp-nya aja, jadi nomor WhatsApp Anda. Udah, kalau ada penjualan saya kasih komisi 75.000, sesimpel itu. Penulis bukunya bukan cuma saya. Anda nggak cuma jualin buku saya, jualin buku orang lain. Banyak orangnya soalnya, nggak cuma saya ya. Bahkan saya hadirkan orang-orang yang Anda nggak kenal, orang-orang yang di balik layar, orang-orang underground tapi berhasil sukses. Dahsyat kan. Waduh bro, Natalnya 3 buku ya, modal 97.000, kejual 3 buku, 3 kali 75 berapa ya? 225.000. Wek. Iya kan, asik kan? Ya begitulah. Ini bulan ini masih tanggal berapa? Ya kan masih bisa jualan banyak nih. Ya belum bulan depan. Belum buku yang lain. Belum rilis buku baru lagi. Ya pas rilis buku baru lagi, jualannya kemana? Bro, yes. Ya paling gampang ke pembeli buku di bulan sebelumnya. Biasanya orang kalau udah suka baca buku, dia akan baca buku terus. Dia sudah punya budget untuk beli buku tiap bulan. Karena orang yang cepat berhasil itu selalu baca buku. Seorang CEO rata-rata di Amerika itu baca buku 9 buku per bulan. 9 buku per bulan. Saya udah survei di Gramedia, bukunya ngebosenin semua. Sorry ya kalau ada orang Gramedia, isinya itu aja. Harganya murah-murah sih, tapi juga isinya nggak daging. Nah, sedangkan juga buku-buku lain juga banyak yang nggak daging. Nah, bayangin sama buku yang kita lagi jual nih, Shopee. Dari cara bukanya, cara daftar Shopee-nya diajarin, coba detail bener gak? Sampai bagaimana strategi pecah telur, strategi jadi star seller itu 100 penjualan, terus juga strategi ads-nya diajarin semua. Loh kok saya tahu, saya udah baca naskahnya, luar biasa. Saya aja sampai main Shopee gara-gara itu. Nah, sebenarnya saya main Shopee nggak main Shopee, ada untungnya nggak sih buat saya? Saya bisa hidup gak sih tanpa main Shopee? Bisa. Tapi karena saya lihat potensi dan orang kaya itu selalu lihat potensi, saya ambil, saya ikut main. Ya. Nah, ini juga kembali ke Anda. Kalau Anda lihat ini sebuah potensi, misalnya Anda bilang, "Aduh, saya tertarik nih mau ikut Pak Yes." Anda bisa komen aja mau di sini, mau. Kalau Anda tertarik untuk ikut jadi VIP Team, Anda bisa komen mau. Nanti saya kasih mekanisme cara daftarnya. Kalau Anda rasa, saya nggak tertarik, nggak usah komen. Tapi kalau, aduh Pak Yes boleh deh, 97.000 doang kan? Yes, ada biaya tambahan lain nggak? Nggak ada. Ya, komen aja mau. Siapa yang komen mau, nanti saya kasih tahu bagaimana mekanisme pendaftarannya. Supaya cepat-cepat masuk di grup WhatsApp, seperti itu. Oh nih, Bu Dedeh mau ya? Oke. Nanti ya abis live ya. Abis live ini juga udah malam nih, jam 11. Paling ini udah terakhir paling 5 menit lagi saya live. Ya kan, setelah itu udah tidur lah, udah jam 11 lebih. Anda juga tidur, jaga kesehatan ya. Gitu. Biasanya walaupun memang gara-gara work from home ini bikin kita jadinya
apa namanya, tidur siangnya panjang jadi malam tuh nggak tidur, ya kan, tapi harus tetap tidur malam ya. Oh nih Bu Dedeh mau, Mas Catur mau ya, Mas Hadi Winata ya, Pak Hadi Winata mau, Bu Azahra Luna mau. Oke, siap. Nanti yang komen mau saya kasih infonya ya untuk daftar. Oh, Pak Rian Koto, Ibu Lia Dewi juga mau ya. Oke, oke, oke. Nanti yang komen mau saya kasih tahu mekanisme untuk daftarnya ya. Pak Jeffrey Daniel. Oh ya ya ya. Oke, oke. Pak Jeffrey Daniel. Oke, ya nanti yang komen mau saya kasih infonya untuk bagaimana supaya jadi VIP team. Berapa Pak Yes daftarnya 97.000. Abis itu ada biaya tambahan lain nggak untuk dapat 3 jurus yang nggak ada? Ada transfer 97.000, kasih bukti transfernya ke tim saya, langsung dapat 3 jurusnya, langsung praktekin aja udah. Nanti jangan kaget. Ya, jangan kaget aja. Boleh nggak saya bilang jangan kaget? Kenapa? Ada deh, ya kan? Jangan kaget tiba-tiba membludak aja. Apanya tuh yang membludak? Ya ada deh, namanya juga jurus ya kan. Nggak bisa dikasih tahu secara frontal. Ibu Nilu Supartini ya mau juga, oke. Ini Aringga Bayu Puspita ya mau, oke, siap. Hari ini saya akhirnya memberanikan diri ke kantor tadi. Oke, pakai baju agak gaul ya, biasanya pakai kaosan doang ya kan. Kayak di rumah dong, aduh saya bosan di rumah bener. Kayak saya pergi ke kantor ngecek kantor saya selamat nggak gitu. Ya kantor saya nggak kemana-mana kan begitu ya. Namanya bangunan nih kan. Lihat, oh oke. Karena juga kalau tukang bersih-bersih masih datang gitu, tapi karyawan udah nggak datang. Bersih-bersih ya iyalah, didiemin terus kan juga kotor kan. Orang yang bersih-bersih emang datang habis itu pulang. Dahsyat ya. Mau oke. Nah nanti mau saya kasih komennya, langsung komen di bawah tulisan mau ya, jadi baru nanti bisa. Ini yang mau berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh 9 orang ya. Oke, nanti saya komenin ya. Untuk yang masih mau juga bisa ketik mau, karena saya cuma ngasih tahu infonya ke mereka yang ketik mau ya. Jadi saya review lagi ya apa yang saya udah bagikan hari ini. Yang pertama adalah orang kaya soal beli mobil itu dia belinya mobil second dengan harga cash, bahkan dia jualin lagi dengan harga yang lebih mahal. Harga second ini dijualin lagi karena second itu ada potensi naik harganya, ya kan. Kalau beli mobil baru udah otomatis harganya dijual turun 30%. Nah orang miskin jual mobil turun 30%, habis itu apa? Habis itu dia nyicil lagi. Nah itu permasalahan orang miskin. Jadi yang dia beli itu harganya lebih tinggi dari yang dibeli orang kaya, tapi pas dia jual harganya lebih jatuh daripada yang orang kaya. Betul nggak? Yang kedua, orang kaya membeli sesuatu dengan semurah-murahnya untuk apa? Untuk mendapatkan, orang kaya ya, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Handphone saya Xiaomi, dari Xiaomi ini saya dapat duit lumayan, ya. Nah, orang kaya, orang miskin dia beli produk semahal-mahalnya untuk dapat kesenangan sebesar-besarnya, cuma buat senengin doang. Ya kan? Itu permasalahannya orang miskin. Ya. Tadi saya jelasin, tapi ada orang kaya beli produk-produk mahal itu nyari komunitasnya, bukan cuma buang-buang duit cari kesenangan doang. Ya, lanjut lagi. Orang kaya kalaupun ngutang, dia ngutang untuk dapetin hal yang produktif, dapetin duit lagi. Orang miskin ya, tapi dia menghindari utang biasanya orang kaya. Nah, orang miskin dia ngutang untuk gaya-gayaan. Ya kan, bukan untuk dapetin duit lagi. Makanya dia ngutang apa? Ngutang beli mobil. Nah orang kaya ngutang beli mobil nggak? Bisa jadi ngutang beli mobil, tapi apa? Mobil untuk anterin barang-barang delivery, dapetin duit lagi. Mobil yang dipakai untuk disewain lagi, dapat duit lagi. Nah seperti itu. Nah orang miskin, yang terakhir, orang miskin itu menghabiskan uangnya atau mencari kepastian untuk pelipat gandaan uangnya. Kalau saya kasih 100.000 sekarang pasti nggak dapat 200.000 bulan berikutnya. Nah itu orang miskin nyari yang pasti, padahal semua hal yang menjanjikan kepastian udah pasti kebohongan, ya kan. Nah sedangkan orang kaya dia tahu yang dia beli potensi.
Ada potensi pelipat gandaan, ada potensi keuntungan, dia ambil. Ada potensi keuntungan, dia ambil. Makanya orang kaya banyak punya multi bisnis, multi income, dan lain sebagainya. Dan di zaman sekarang penting punya penghasilan sampingan. Kenapa? Karena sebesar-besarnya perahu pasti punya sekoci juga. Pasti. Ya kan? Nah sama. Sebesar-besarnya perahu income Anda, bisnis Anda, produk Anda sehebat-hebatnya, pasti punya sekoci, punya income sampingan. Karena kita nggak pernah tahu kapan tenggelamnya sebuah kapal. Pas tenggelam ada sekoci, kita masih bisa selamat. Minimal kita dan keluarga kita selamat gitu. Ya. Kalau ada yang tanya tadi, peluang apa Pak Yes, potensi apa yang Pak Yes bisa tawarin ke kita? Ya saat ini yang bisa adalah menjadi VIP team. Di VIP team Anda dapat 3 jurus strategi jualan dari saya langsung. Ya. Anda langsung bisa praktekin dan tiap hari dapat copywriting. Tiap hari di-update copywriting, Anda tinggal copy paste saja, ganti nomor WA-nya. Kalau closing Anda dapat komisi 75.000. Enak banget kan? Nah, biayanya untuk pendaftarannya 97.000. Anda closing sekali 75.000, Anda closing 2 kali. Berarti Anda dapat berapa? 150.000. Oh, udah balik modal lebih kan. 1 bulan ini Anda fokus jalanin 3 strategi tadi. Ya, Anda hajar habis-habisan, Anda closing 10 misalnya. Ya, dari modal 97.000 akhirnya berubah jadi 750.000. Sedahsyat itu. Terus naik lagi, Anda closing lagi Anda closing Anda 3 bulan ini closing 100 ternyata. Berarti dari 97.000 Anda dapat dapat keuntungan 7,5 juta. Ya, tapi itu potensi kan? Yes, potensi. Apes-apesnya apa Pak Yes? Apes-apesnya 97.000 Anda hilang, Anda cuma dapat strategi penjualan saya aja. Ya udah, pakai aja strategi itu. Gitu, ya. Oke, kalau Anda mau nanti bisa komen mau. Udah malam ya. Ini yang mau juga udah banyak ya. Bu Dedeh tadi ya, Pak Catur, Pak Hadi, Bu Azahra, Pak Rian Koto, Ibu Lia Dewi, Bapak Jeffrey Daniel, Ibu Nilus Supartini dan Aringga Bayu Puspita. Oke, nanti saya komen ya. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga besok Jumat malam ya. Semoga saya bisa sharing lagi sama Anda. Sukses terus untuk Anda. Bye bye.